Selamat pagi semuanya. Dalam keadaan yang baik ini, dalam puasa Ramadan yang baik ini, semoga kita semuanya sehat selalu. Semoga kita semuanya dalam keadaan terbaik. Untuk semuanya yang sedang menjalankan ibadah puasa, semangat, semoga berkah dan semua perbuatannya dibalas dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kita pagi menjelang siang ini, kita akan diskusi CPNS. Jadi untuk teman-teman yang ingin tanya jawab, diskusi tentang CPNS, silakan di komen ya. Siang ini kita akan diskusi CPNS, ataupun P3K, ataupun sedikit kita akan bahas BUMN, juga buku-buku rekomendasi kita. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya silakan ya di komen. Yang belum tahu, perkenalkan, nama saya Febri. Saya dari Bengkulu. Sambil nunggu komentar teman-teman yang ingin membahas topik apa tentang PNS, kita ingin mulai dengan bagaimana bisa lolos PNS. Rahasia lolos PNS. Jadi saya akan mulai dengan rahasia soal CPNS. Ini bukan kita membocorkan rahasia PNS ya. Jadi untuk teman-teman ketahui, alhamdulillah saya lulus PNS 1 kali tes di Bengkulu tahun 2019. Jadi maksud tujuan kita sama sekali tidak membocorkan soal PNS. Tapi kita ingin kita semuanya memahami makna esensi dari soal dan tes PNS itu sendiri, tujuannya. Jadi itu yang akan lebih kita jelaskan, itu yang akan lebih kita sampaikan. Juga kita akan bahas-bahas buku. Jadi kalau membahas soal ke depannya melalui akun ini, itu berdasarkan buku, bukan berdasarkan membocorkan soal yang telah saya ketahui sebelumnya, begitu. Jadi yang belum follow silakan di follow dulu ya. Yang belum follow silakan di follow dulu. Oke. Yang mau komen silakan di komen. Mau bahas topik apa silakan di komen. Jadi kita ulangi ya. Kita balik lagi. Kita ulangi bahwasanya kita bukan membocorkan soal CPNS ya. Tapi kita berbagi informasi, berbagi pengalaman, kita diskusikan tentang makna esensi dari soal dan tes CPNS itu. Jadi nanti ke depan melalui akun ini, kalau kita bahas-bahas soal, itu kita membahas bedah bukunya, bukan membocorkan soal CPNS-nya. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya silakan di komen ya. Mau bahas topik apa atau ada pertanyaan apa tentang CPNS atau P3K silakan. Kita berbagi pengalaman, bukan saya paling hebat enggak. Tapi semoga ada manfaatnya, semoga bermanfaat untuk kita semua, itu intinya. Sambil nunggu komen teman-teman semuanya, kita mulai dari bagaimana supaya bisa lolos PNS. Kita mulai dari rahasia soal PNS. Kita mulai dari situ. Jadi, pengalaman saya, soal PNS itu ada tekniknya, ada tipikalnya. Untuk memahami tipikal dan soal itu sendiri, kita mesti tahu dulu tujuan soal itu dulu. Jadi untuk secara umum tujuan soal CPNS itu adalah untuk menguji seberapa layak kita untuk menjadi ASN, PNS ataupun P3K sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB, kementerian yang membidang itu. Jadi di Kementerian Pan-RB itu sudah ada standarnya, bahwasanya calon ASN harus memiliki kriteria integritas, kemudian mampu memanajemen waktu, beradaptasi, memiliki motivasi yang tinggi, dan lain-lain. Itu disimulasikan dalam bentuk soal nanti yang akan diujikan nanti. Jadi tujuan soal itu harus kita pahami dulu. Tujuan soal-soal CPNS itu harus kita pahami bahwasanya
untuk menguji apakah kita sudah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dari kementerian terkait itu. So, solusinya, jadi dengan kita mengetahui tujuan soal, kita mengetahui kriteria soal tadi, selanjutnya yang mesti kita lakukan adalah melatih pribadi kita, melatih karakter kita, sehingga kita itu memenuhi kriteria tersebut. Contohnya integritas. Kita mulai berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai memenata dan manajemen waktu kita sebaik mungkin. Jadi hal-hal demikian yang akan menjadikan karakter kita, kepribadian kita, habits kita menjadi sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh kementerian terkait tadinya. Selanjutnya, yang mesti kita pahami teman-teman adalah tipikal soal itu bukan mesti diselesaikan dalam waktu yang panjang demikian. Tapi ada korelasi antara soal dan jawaban. Kalau teman-teman sudah biasa latihan soal, di situ akan nampak. Oh, ternyata latihan soal, maksud saya contoh soal yang ini, korelasinya ada di jawabannya, di pilihan ABC-nya. Setiap soal itu tipikalnya nampak. Jadi, kita ulangi lagi, poinnya adalah pahami tujuan soal itu dibuat, yaitu untuk menguji apakah kita sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB itu. Selanjutnya yang kedua adalah pahami korelasi soal dan jawaban. Di situ nanti akan nampak bahwasanya ada kunci, ada korelasi di setiap jawaban dan soal itu. Kita latih nalar dan psikologis kita, itu kalau bahasa saya. Kita latih bagaimana kita berpikir kritis, mampu menyelesaikan persoalan dengan solusi yang paling tepat. Contoh kecilnya bagaimana melatihnya? Contoh kecilnya kita lihat lingkungan kita, kita lihat sekeliling kita. Oh, di sini ada sesuatu yang belum pas, gitu. Kita selesaikan dengan pas. Misalnya katakanlah untuk hal-hal pribadi kita, susunan baju, atau apapun lah, kedisiplinan itu yang kita latih. Gunanya apa? Gunanya adalah ketika nantinya kita diuji dengan soal bagaimanapun, soal ini mesti teman-teman ketahui. Soal TKP itu nanti akan mengecoh. Soalnya panjang, tulisannya panjang, ceritanya panjang, tapi ujung-ujungnya pilihannya membingungkan. Pilihan A dan B dan C itu sama-sama membingungkan. Jadi kita mesti melatih pribadi kita supaya mampu memilih jawaban yang paling tepatnya. Ketika ngapain Pak? Kita diskusi kan, kita bagi-bagi info CPNS untuk teman-teman. Dan yang mau tanya-tanya juga tentang CPNS silakan, Kak Ica. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi jika kita sudah melatih kepribadian kita, Bapak ngapain? Iya, kita lagi bagi info tentang diskusi tentang CPNS. Jadi semoga ada manfaatnya untuk kita semua, untuk teman-teman yang akan menghadapi CPNS. Itu ya Kak Ica ya. Jika Kak Ica atau teman-temannya ada pertanyaan silakan, nggak mudeng Kak. Disemangat-semangati. Dibanding kosong puasa ini, ya disemangat-semangati aja lah. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jika teman-teman mau tanya-tanya tentang CPNS, silakan di komen ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan tadi batas tipikal soal. Jadi itu, tipikal soal CPNS itu teman-teman, mesti teman-teman hubungkan antara soal dan jawabannya nanti. Yang mau tanya-tanya tentang bukunya silakan juga ya. Yang mau tanya-tanya tentang bukunya juga silakan. Atau teman-teman, selanjutnya,
Selanjutnya saya mau bagikan buku PDF Sang Kimiawan. Saya nulis buku menceritakan tentang biografi dan perjalanan hingga saya lulus PNS. Untuk teman-teman yang mau bukunya silakan di komen ya, atau di kontak saya. Nanti saya bagikan gratis bukunya, PDF-nya. PDF-nya nanti saya kirimkan gratis untuk teman-teman. Silakan di komen atau di kontak aja. Di kontak, nomor HP atau email. Intinya supaya saya bisa ngirim PDF-nya. Gratis untuk teman-teman semuanya. Ini Oke, mohon maaf. Tunggu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Jadi untuk teman-teman, kita ulangi lagi. Yang mau buku PDF Sang Kimiawan, silakan dikontak kita ya. Di kontak email atau WA-nya, nanti saya bagikan PDF Sang Kimiawannya secara gratis, menceritakan tentang biografi dan perjalanan saya bisa lolos CPNS. Saya lulus tahun 2019. Sudah 3 tahunan ya. Sudah 3 tahunan. Kita zaman COVID waktu itu. Jadi untuk teman-teman yang mau tanya-tanya tentang buku CPNS, silahkan juga. Nanti saya sepilkan. Atau yang mau buku tulisan saya bagikan PDF-nya gratis untuk teman-teman semua. Sebagai bentuk rasa syukur dan motivasi. Dan menjadi motivasi. Semoga menjadi motivasi untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke rahasia soal CPNS selanjutnya. Yang mesti dipahami selanjutnya adalah nilai-nilai ASN. Apa itu? Mulai dari integritas, kemudian semangat dan motivasi, kemudian saya catat ini ya, kriteria dan inovasi, orientasi pada pelayanan, kemudian kemampuan beradaptasi, bekerja keras, leadership, dan juga manajemen waktu. Itu yang mesti dilatih. Jadi yang belum follow silakan di-follow dulu. Saya biasa bagikan info-info, tips-tips menjawab soal-soal CPNS, P3K ataupun sekolah kedinasan. Jangan lupa dibantu tap-tap juga ya untuk teman-teman semua. Yang mau tanya-tanya tentang bukunya, tentang buku CPNS, tentang buku P3K, silakan di komen. Yang mau tanya-tanya tentang CPNS juga, kita bagi pengalaman, kita diskusi, kita bagi pengalaman, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Untuk teman-teman yang belum follow, silakan di-follow dulu. Untuk yang belum tahu, alhamdulillah saya lulus CPNS tahun 2019 di Bengkulu. Salam dari Bengkulu untuk semuanya. Oke. Oke, terima kasih ya atas waktunya teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Udah 15 menit ya, 1 menit lagi ya. Silakan ya kalau masih ada tanya. Yang mau tanya-tanya silakan.